sarjana PT Pupuk Anggur memberkati dan memberikan kami hikmat dalam mempelajari evaluasi pembelajaran. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Shalom Pak. Ya, salam. Saya Julius Turi ya. Akan mengajar selama pertemuan ya. Saya lihat di situ ada 8 kali pertemuan, 7 pertemuan tatap muka, lalu 8-nya kita boleh ujian atau juga diskusi juga boleh, tapi nilai tetap tugas-tugas yang lain tidak ada ya, yang memberatkan saudara. Saya pikir karena memang profesional semua ya, sudah sudah punya pekerjaan masing-masing, punya pelayanan masing-masing, kayak begitu. Ya, baik Bapak Ibu, pembelajaran kita yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Kira-kira sebagai pendahuluan, sekilas apa sebenarnya evaluasi itu? Ya, kalau kita melihat sekilas daripada pengertian dan tujuan pengukuran atau penilaian atau dikatakan evaluasi pembelajaran, ya, pengukuran, penilaian dan evaluasi itu yang dimaksud di sana adalah mengukur. Mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu bersifat kuantitatif, kira-kira begitu, ya, bersifat kuantitatif. Lalu juga pengukuran, penilaian dan evaluasi itu selain mengukur, dan mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu bersifat kuantitatif. Yang kedua, ada istilah penilaian. Tadi mengukur ya. Menilai adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap atau mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Tadi mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu bersifat kuantitatif. Kalau menilai adalah mengambil suatu keputusan tertentu atau terhadap sesuatu dengan ukuran baik, ya, buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Nah, kemudian kita lihat mengadakan evaluasi, ya, tadi pengukuran, penilaian masuk kepada evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu adalah mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas. Artinya, ketika kita mengadakan evaluasi itu berarti kita sedang mengukur, berarti kita sedang menilai, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, mengadakan evaluasi itu berarti meliputi kedua langkah di atas, yaitu apa? Mengukur dan menilai, kira-kira gitu. Ya, pengukuran, penilaian dan evaluasi itu bersifat atau merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Ya, hierarki artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan. Jadi antara pengukuran, penilaian, dalam evaluasi pembelajaran itu adalah tidak bisa dipisahkan. Dia hierarki. Ketika kita mau mengadakan evaluasi berarti kita sedang mengukur, berarti kita sedang menilai, kira-kira begitu. Ya. Jadi dia ada kaitannya di dalam proses belajar mengajar. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan, kira-kira begitu. Jadi dari yang pertama dari pengukuran, penilaian, baru kepada evaluasi pembelajaran. Nah, kita masuk kepada evaluasi. Evaluasi itu menurut Suharsemi Arikuto, ya, di dalam bukunya
bahwasanya evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menemukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Kayak begitu, ya. Ntar saya share dulu, Pak. Ntar Bapak Ibu biar saya share ya, biar ini ya. Ntar ya. Saya nggak bisa saya share ya karena saya bukan host ya. Bentar ya. Sudah Pak, sudah saya buat. Sudah ya, sebentar ya, biar saya share ya, biar. Saya. Bapak Ibu. Gimana cara ini? Nampak Bapak Ibu? Nampak Bu? Kelihatan, Pak. Nampak? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Baik. Baik, kita lanjut ya. Sebagai pendahuluan, ini dia pendahuluannya ya. Sekilas daripada pengertian, saya ulangi ya. Sekilas daripada pengertian tujuan pengukuran, penilaian, evaluasi pembelajaran. Bisa kita lihat di sana ya, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Pengukuran dari pertama mengukur adalah membandingkan sesuatu ya dengan satu ukuran tertentu bersifat kuantitatif
ya. Kemudian menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk, penilaian bersifat kualitatif. Tadi kuantitatif, ini kualitatif dalam penilaian. Jadi di lapangannya kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas. Artinya, ketika seseorang mau mengadakan evaluasi pembelajaran, berarti dia sedang mengerjakan tentang mengukur dan menilai. Ya, dia mengukur dan menilai. Kemudian, kalau kita lihat juga pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan itu kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya dia punya tingkatan dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar itu tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lain ya. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan atau dilaksanakan secara berurutan. Ketika kita mau melakukan evaluasi berarti kita sedang mengukur, berarti kita sedang menilai ya, dan mengevaluasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita melihat apa sebenarnya evaluasi itu. Evaluasi itu menurut Suarsemi Aripunto dalam bukunya, evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya sebagai seorang guru kan ada sebelum dia membuat penilaian ya atau membuat evaluasi, dia terlebih dahulu mengukur kemampuan daripada siswanya dalam bentuk mungkin ujian, mungkin dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Di situ dia sedang mengukur. Lalu dia menilai dan memutuskan atau mengevaluasi, sehingga dia bisa mengevaluasi karena ada tingkat pengukuran tadi dan tingkat penilaian tadi. Nah, kita juga bisa melihat tujuan daripada evaluasi pembelajaran itu adalah yang pertama untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidik. Artinya para guru harus mengerti, harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Yang pertama adalah mengetahui taraf efisiensinya metode yang digunakan oleh pendidik. Nah, apakah kita mengadakan mungkin metode tanya jawab atau mungkin metode-metode ceramah dan lain-lain ya. Banyak metode-metode gitu. Nah, ini yang kita buat sebagai ukuran ya untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh para pendidik, tentunya para guru, baik itu dosen. Nah, yang kedua, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu adalah mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Jadi seorang guru di sekolah, dia tugasnya selain mendidik dan mengajar, dia juga akan mengevaluasi pembelajarannya. Ya, mengevaluasi dengan cara apa? Mengukur tingkat kemampuan daripada peserta didik dengan cara ujian, dengan cara tanya jawab, dengan cara kuis, itu juga bisa. Ya, untuk apa? Untuk dia mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai di dalam proses pembelajaran selama berbulan, per tahun atau per semester, kira-kira begitu. Ya. Yang ketiga itu adalah mengetahui apakah materi yang dipelajari itu dapat dilanjutkan dengan bahan baru atau diulangi. Artinya ketika kita sedang mengevaluasi dengan cara mengukur atau dengan cara menilai, berarti kita ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari itu dapat dilanjutkan. Kalau tidak belum bisa menangkap para peserta didik, mungkin
diulangi, kan kira-kira begitu. Tetapi kalau sudah evaluasinya memuaskan, tingkat pengukuran penilaiannya, bahkan evaluasinya juga sudah memuaskan, berarti pembelajaran berikutnya atau bahannya sudah bisa dilanjutkan ya dengan bahan yang baru atau mungkin diulangi, kira-kira begitu. Jadi inilah yang dimaksud daripada tujuan evaluasi pembelajaran. Pertama tadi untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh para pendidik atau guru ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai di dalam proses pembelajaran ya, selama per triwulan atau per semester atau mungkin selama pembelajaran itu dilaksanakan. Yang ketiga, mengetahui apakah materi itu bisa dilanjutkan atau mungkin diulangi, kira-kira begitu. Nah, kita melihat dulu untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Ini juga merupakan tujuan daripada evaluasi, ya, mengetahui apakah proses pembelajaran itu efektif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, pembelajaran secara online ini apakah efektif kira-kira? Bagi kami ya, menurut saya sih efektif sekali Pak, karena kami tidak meninggalkan pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing. Iya, karena memang situasinya memang harus seperti itu ya, makanya. Iya, Pak. Baik. Tetapi mungkin bagi tingkat sekolah atau katakanlah SMP, SMA, pembelajaran ini belum efektif. Karena apa? Karena memang bersifat namanya online ya. Dalam online kalau tingkatan SMP atau SMA dan di bawah itu atau mungkin S1 mungkin ya kurang efektif. Tetapi kalau di kelas kita mungkin efektif karena memang kita punya pelayanan tertentu ya, seperti itu. Nah, tetapi inilah tugas daripada atau tujuan daripada evaluasi pembelajaran, yaitu apa? Mengetahui apakah proses pembelajaran itu yang dilaksanakan itu efektif, kira-kira begitu. Yang selanjutnya adalah tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Artinya dari katakanlah 40 atau 30 peserta didik itu persepsi dan pemikirannya itu beda-beda. Ya katakanlah anak yang pertama dengan anak yang tengah atau anak yang bungsu itu cara pengajarannya bisa beda, cara penyampaiannya. Mungkin kalau anak pertama mungkin pengajarannya bisa lebih keras atau ya kalau yang bungsu mungkin agak sedikit kalau dalam bahasa Batak menganju, kira-kira begitu ya. Ya seperti itu dia. Ya, jadi beda. Nah, ini yang dimaksud daripada tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui kesesuaian persepsinya dan pemikiran peserta didik itu di dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini tujuannya. Yang selanjutnya adalah tujuan daripada evaluasi adalah untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi ya, kontribusi positif bagi proses pembelajaran. Kira-kira kontribusi itu artinya masukan-masukan yang positif ya bagi proses pembelajaran. Jadi mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran di komponen-komponen ini maksudnya mungkin bahan ajarnya ya, bahan ajarnya itu apakah sudah baik gitu ya, memberikan kontribusi atau jalan keluar untuk peserta didiknya. Baik, kita lanjut ya. Yang selanjutnya juga yang merupakan tujuan daripada evaluasi pembelajaran adalah mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan pembelajaran. Ya, dia untuk mengetahui sejauh mana, sampai di mana perkembangan daripada
pelaksanaan pembelajaran itu, ya. Pembelajaran itu. Contohnya kalau dalam pelajaran agama, ya, apakah ketika kita belajar tentang etika Kristen, ya. Nah, tujuan kita mengadakan evaluasi daripada pembelajaran etika Kristen, sejauh mana perkembangan daripada etika si anak, ya, dari pelaksanaannya sebelum dia belajar dengan sesudah dia belajar tentang etika Kristen, ya. Yang selanjutnya tujuan daripada evaluasi pembelajaran adalah mengetahui dampak apa yang terjadi dari proses pembelajaran itu, ya. Mengetahui dampak atau pengaruh apa yang terjadi dari proses pembelajaran itu. Ya, contohnya kalau kita belajar tentang etika Kristen, apakah kira-kira pembelajaran itu atau proses pembelajaran itu berdampak, gitu. Yang pertama mungkin berdampak bagi dirinya. Yang selanjutnya adalah bagi orang luar, kira-kira begitu ya. Ketika dia di luar, apakah proses pembelajaran itu yang berlangsung itu atau yang sudah selesai itu memiliki dampak. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran adalah bahan pertimbangan untuk apa? Menentukan proses selanjutnya agar lebih efektif dan efisien, ya. Jadi bahan pertimbangan apakah proses pembelajaran ini efektif dan efisien. Kalau dia efektif dan efisien mungkin dipertimbangkan bisa dilanjutkan. Kalau dia belum efektif mungkin bisa diulangi atau mungkin dalam tahap penelitian kembali. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya diskusi ya, bahan diskusi. Tapi ini nanti aja saat mau istirahat. Biasanya jam berapa kita istirahat? Karena ada katanya istirahat ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu bisa sambil minum, sambil apa, santai saja ya. Kita tidak usah ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita lihat pembelajaran dan komponen pembelajaran. Makna pembelajaran ya. Pembelajaran merupakan proses pengembangan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta belajar serta dapat meningkatkan dan mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi. Jadi ini dia pembelajaran. Jadi dia merupakan proses pengembangan kreativitas ya, kreatif, berpikir bagaimana kita sedang berpikir kreatif ya, yang dapat meningkatkan kemampuan daripada berpikir peserta belajar, kira-kira begitu. Nah, kita lanjut ya. Pada tahap pertama, pembelajaran itu pertama membuka pintu gerbang kemungkinan untuk menjadi manusia dewasa dan mandiri. Ini tahap pembelajaran pertama. Ini hanya sekedar bahan untuk kita berpikir. Pada tahap pertama, pembelajaran itu membuka pintu gerbang. Artinya ketika kita belajar, ya, kita sedang membuka pintu gerbang kemungkinan untuk apa? Menjadi manusia dewasa dan mandiri. Karena tujuan daripada belajar kan, arti daripada belajar itu kan supaya memiliki perubahan. Belajar itu kan berubah ya. Belajar itu kan mau dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi tahap pertama pembelajaran itu adalah membuka pintu gerbang kemungkinan untuk menjadi manusia dewasa ya dan mandiri. Itu dia pembelajaran. Nah, pembelajaran juga memungkinkan seorang manusia itu berubah dari tidak mampu menjadi mampu atau dari tidak berdaya menjadi sumber daya. Ini namanya pembelajaran. Memungkinkan seorang manusia itu berubah dari tidak mampu menjadi mampu atau tidak berdaya menjadi sumber daya ya. Nah, kalau kita lihat hierarkinya atau ini dia dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah kemampuan awal.
Itu di bawah Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah kemampuan awal, ya. Lalu dia naik. Inilah waktu naik ini adalah yang dinamakan proses pembelajaran, ya, pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu ada kompetensi utamanya, ada standar kompetensinya, ya. Nah, lalu di dalam proses pembelajaran ini ada yang namanya bimbingan, ada yang namanya praktikum, ada yang namanya belajar mandiri, atau juga belajar kelompok. Inilah yang namanya proses daripada pembelajaran. Jadi dari kemampuan awal ini, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak berdaya menjadi sumber daya, dia harus menghadapi proses pembelajaran dulu. Ya, ada yang namanya bimbingan, ada yang namanya praktikum, ada juga yang namanya belajar mandiri, dan ada kelompok, ya, belajar kelompok. Inilah yang dinamakan tujuan dari pembelajaran itu, ya. Nah, kita lihat ini, ya, kemampuan atau sikap nilai afektif, ya, kemampuan sikap atau bisa dikatakan nilai afektifnya. Nah, ini dia dari awal dia bisa menerima, dari tangga ketika dia belajar dari awal dia bisa menerima, lalu dia mulai masuk naik ke atas, dia mulai bisa menanggapi. Kemudian setelah dia bisa menanggapi, dia mulai bisa menghargai. Kemudian setelah dia menghargai, dia bisa mengatur diri. Lalu setelah mengatur diri, ini yang menjadi pola hidupnya, ya. Dari hal yang tidak mampu menjadi mampu untuk menjadi pola hidupnya, ya. Nah, kalau kita melihat juga ini dari sikap kemampuan afektif. Kalau dia dari sikap keterampilan atau psikomotorik, nah, pertama guru sebagai katakanlah pendidik, lalu murid dalam tingkat pertama dia bisa meniru, kemudian dia bisa menggunakan, kemudian dia bisa memberikan ketepatan, ya, daripada apa yang sudah dipelajari, kemudian dia bisa merangkaikan, lalu bisa menjadi naturalisasinya, menjadi natural, ya, menjadi katakanlah sesuatu hal yang natural dalam hidupnya, gitu. Baik. Nah, ini kemampuan secara berpikir. Tadi dia secara afektif, kemudian kemampuan secara psikomotorik kita sudah lihat. Lalu kita akan melihat apa itu kemampuan berpikir atau kognitif. Nah, ini menurut Bloom dalam bukunya, yang pertama adalah ketika dia belajar, dia mulai mengingat. Setelah dia mengingat, dia mulai memahami, lalu dia mulai menerapkan, kemudian mulai mensintesiskan, kemudian dia mulai mengevaluasikan, ya, mengevaluasi. Ini menurut Bloom. Kalau dia menurut David, ya, pertama dia mengingat daripada pembelajaran itu, kemudian dia bisa mengerti, kemudian dia bisa menerapkan, lalu dia menganalisis, ya, kemudian mengevaluasi. Setelah dia bisa mengevaluasi, kemudian naik, dia bisa menciptakan atau bisa dikatakan berkreasi, ya, seperti itu dia. Nah, kita melihat Bapak Ibu pembelajaran keterampilan, kita lihat pembelajaran keterampilan itu kalau kita lihat daripada diagram ini, yang pertama adalah di sini rencana pembelajaran, yaitu ada teori, ada praktek. Nah, di dalam rencana pembelajaran ini ada yang namanya materi praktek, ya. Lalu di atas juga ada materi praktek. Yang pertama kita lihat persiapannya dulu, ya. Dalam persiapan pembelajaran ini biasanya kan seorang dosen harus memberi atau guru terlebih dahulu dia harus bisa persiapan pembelajaran. Kemudian dia melakukan proses mental. Nah, setelah mengalami proses mental di sini,
dia bisa mempraktekkannya, ya. Nah, kalau dari bawah ini kita lihat sebagai materi praktek, ini tadi kan materi teori ya, ini materi praktek. Sebagai seorang guru atau dosen, dia bisa mempersiapkan laboratoriumnya, ya contohnya dia di dalam kepala lab ya, laboran atau teknisi atau juga dosen ya. Kemudian dia melakukan strategi kognitif, lalu membahasakannya dengan informasi verbal. Kemudian ada yang namanya motor skill, dia punya keahlian, lalu dia punya sikap yang baik, kemudian punya intellectual skill atau keahlian dalam inteleknya, lalu masuk di dalam prakteknya, ya. Nah, kita melihat kemudian komponen pembelajaran. Ini dia Bapak Ibu bisa lihat. Nampak Bapak Ibu ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kurang Pak. Kecil, Pak. Kurang nampak ya? Ya. Tulisannya kecil. Tulisannya kecil. kurang jelas ya, ya. Ya, iya. Kurang kecil apa kurang besar? Kurang besar, Pak. Di preview, Pak. Terlalu kecil maksudnya. Ya, udah Pak, lumayan, Pak. Iya, karena saya juga baru belajar ini kalau masalah komputer. Mungkin Pak Dr. Marbun yang lebih paham. Baik, ini komponen ya. Komponen pembelajaran, kita lihat. Nah, ini dia komponennya dari proses, kemudian ada tujuan, ada isinya, ada materinya, ada metodenya. Metode itu metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada media, ya apalagi sistem pembelajaran sekarang kan banyak online ya, yang dinamakan PJJ, ya pembelajaran jarak jauh. Dia harus menggunakan metode media ya, media. Ya, nah, menggunakan media, kemudian ada evaluasinya. Nah, ini kita lihat langkah-langkah daripada evaluasi ya. Langkah-langkah daripada evaluasi. Ada yang dinamakan persiapan ya. Kemudian selain dia persiapan, ada yang dinamakan dengan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan ada tindak lanjutnya ya. Tindak lanjut daripada pelaksanaan itu. Nah, ini dia persiapannya. Persiapannya dimaksud persiapannya yang pertama membentuk dan mengorganisasi tim daripada pelaksana. Ya, yang kedua mengidentifikasi dan menentukan aspek-aspek dan indikator apa yang akan dievaluasi. Ya. Dan yang ketiga adalah menyusun rencana kegiatan, evaluasi daripada pembelajaran. Yang keempat adalah menyusun kisi-kisi instrumen dan teknik evaluasi proses pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan sarana ya, menyiapkan sarana pendukung. Yang keenam, mengatur jadwal dan petugas pelaksanaan lapangan. Nah, kalau pelaksanaannya ini dari penjelasan diagram tadi ya. Pelaksanaan itu adalah yang pertama adalah mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, selain dia mengumpulkan data dan informasi, yang kedua adalah mengelola data dan informasi tersebut. Kemudian setelah diolah data tersebut dan diinformasikan, dia dianalisis temuan. Yang keempat, mendeskripsi atau mengkelompokkan daripada temuan-temuan tersebut. Ya. Nah, tindak lanjut dari penjelasan diagram itu yang pertama, tindak lanjut itu adalah menyusun laporan. Ya, menyusun laporan
Yang kedua, menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi kepada yang berkepentingan. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan dan pembelajaran setelah apa? Setelah diketahui hasil daripada evaluasinya. Jadi dia dilakukan dulu perbaikan-perbaikan kalau dia memang sudah diketahui. Baik. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini dia, kita lihat prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, ya. Prinsip-prinsip pembelajaran itu ada yang dinamakan accountable, ada beracuan, ya, beracuan daripada kriterianya, ya, kemudian sistematis, ya, kemudian menyeluruh atau berkesinambungan, kemudian ada terbuka, lalu ada terpadu, adil, objektif, dan sahih, ya. Sahih itu adalah evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itu sahih. Ini penjelasan dari diagram itu, ya. Sahih itu adalah evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, ya. Nah, kemudian objektif adalah evaluasi didasarkan pada prosedur. Apa prosedurnya dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator, ya. Baik, kita lanjut. Adil, ya. Adil itu adalah evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena apa? Karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama. Contohnya kalau dalam kita guru ada yang terdiri dari beberapa agama, ya. Kalau teologi kan ya khusus agama Kristen gitu, ya, dalam teologi Kristen contohnya. Nah, kalau misalnya dia mengajar SMA kan ada berbagai latar belakang agama, juga ada suku, ya, ada budaya, ada adat istiadat, ada status sosial ekonomi, dan ada gender, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kita bersikap adil di sana, begitu, ya, bersikap adil, harus adil, tidak boleh ada ketidakadilan, ya. Yang selanjutnya kita lihat terpadu, ya. Terpadu adalah evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Ya, kayak ada istilah pelayanan terpadu, ya. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan pembelajaran. Lalu ada yang namanya terbuka, ya. Terbuka ini adalah prosedur evaluasi kriteria atau penilaian dan dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, gitu. Nah, selanjutnya kita lihat menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh dan berkesinambungan ini adalah evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan daripada peserta didik, ya. Jadi evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, ya, yang sesuai dengan atau untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya sistematis. Sistematis itu adalah penilaian
yang dilakukan secara berencana dan sistematis ya, beraturan dan bertahap dengan apa? Dengan mengikuti langkah-langkah baku ya. Lalu ada beracuan kriteria. Evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi. Ada namanya SKL, ada namanya standar kompetensi, ya, dan ada namanya kompetensi dasar, ya. Nah, kemudian akuntabel. Akuntabel itu adalah evaluasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Namanya akuntabel, ya, accountable. Evaluasi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi evaluasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia baik dari segi tekniknya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian prosedurnya dia juga bisa dipertanggungjawabkan, maupun hasilnya juga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau begitu bagaimana mengukur kinerja, ya, kinerja efektivitas faktor pendukung komponen pembelajaran? Ini perlu analisis komponen menjadi indikator, perlu juga informasi secara rinci, ya, dengan apa? Dengan cara mencari bukti-bukti untuk apa? Untuk indikator, ya. Nah, kita lihat menurunkan komponen menjadi indikator, ini dia. Kita lihat di sana komponennya itu adalah fasilitator. Indikatornya itu adalah penyajian, ya. Jadi di dalam sub indikator itu menjelaskan apa itu fasilitator, ya. Lalu bertanya dasar, ya, apa yang dimaksud fasilitator mungkin, ya. Lalu ada pertanyaan lanjut atau bertanya lanjut, kemudian memberikan umpan balik dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian memberi penguatan, ya, adalah kesimpulan atau berinteraksi juga bisa dengan cara diskusi, ya. Lalu ada variasi gerak, kemudian ada mengakomodasi masukan. Itu kalau komponennya fasilitator, ya. Indikatornya penyajian. Yang kedua, indikatornya itu adalah penampilan. Penampilan itu berarti subindikatornya adalah cara berpakaian. Jadi contohnya seorang guru, cara berpakaiannya bagaimana, gitu ya. Nah, kalau seorang gurunya laki-laki, bagaimana dia cara berpakaian? Nah, kalau dia dosen, bagaimana? Apakah dia pakai batik atau pakai dasi atau pakai kemeja atau kaos oblong, ya? Ini juga cara berpakaian, penampilan. Kemudian cara berkomunikasinya, ya. Nah, kemudian fasilitator itu indikatornya adalah membuka pembelajaran, kemudian menutup pembelajaran itu. Nah kita lihat juga komponennya. Kalau dia materi isi, indikatornya itu adalah kesesuaian. Nah, subindikatornya adalah kesesuaian dengan kurikulum, ya, kurikulumnya. Nah, kalau kurikulum, contohnya dia kelas pendidikan agama Kristen atau pendidikan, biasanya kurikulumnya kan ada Pak anak, Pak dewasa, Pak dalam gereja, Pak dalam masyarakat majemuk, ya, sampai kepada evaluasi pembelajaran. Kemudian ada juga manajemen administrasi, manajemen PAK dan lain-lain. Ada pengembangan kurikulum dan lain-lain. Nah, kemudian kalau dia komponennya materi atau indikator kesesuaian, dia juga disesuaikan kebutuhan peserta warga belajar. Ya, kalau dia respondennya itu tingkat SD, dia disesuaikan. Apakah dia tingkat SMP atau kuliah atau sudah bekerja, dia disesuaikan kebutuhan-kebutuhannya dengan pesertanya, ya. Kemudian mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang, ya, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang untuk belajar tingkat online itu sudah menjadi sebuah
kebutuhan atau pembelajaran ya dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu kan tidak boleh pembelajaran jarak jauh ya, harus tatap muka. Nah, jadi sehingga corona memaksa untuk apa? Untuk kita bisa maju selangkah ya. Nah, kemudian ada realistis ya dengan kondisi lingkungan, lalu ada aplikatif. Kemudian ada yang namanya informatif ya. Kemudian sembari nanti Bapak Ibu bisa mengisi absennya karena saya tidak banyak memberikan tugas ya, saya hanya dari presentasi saja, dari kehadiran apakah Bapak Ibu serius mendengarkan selama 7 hari ini kan gitu ya, hanya seperti itu aja dalam tahap penilaiannya. Nah, yang pasti Bapak Ibu harus tetap stay tune ya, menunjukkan kameranya supaya saya tahu apakah Bapak Ibu sambil makan keripik di sana, supaya saya bisa minta bagi ya. Nah, dan gitu. Oke, jadi santai saja belajarnya Bapak Ibu, jangan terlalu kaku sekali, nanti kita jadi cepat stres, stroke, nanti lama-lama jadi stop. Nah, kemudian komponennya atau indikatornya kebermanfaatan. Ada yang bisa mudah dipahami ya, mudah dipahami dia. Kemudian runtut ya, kemudian menyeluruh, berkesinambungan dan berorientasi masa depan. Lalu ada yang namanya kejelasan materi ya, tidak hanya dari sumber dapat dipercaya ya, dan dipertanggungjawabkan. Ya, saya pikir itu dulu. Ada tadi diskusi. Mari kita diskusi dulu ya sama-sama. Nanti kalau saya ngomong terus yang ada Bapak Ibu ngantuk ya. Ini kan sudah tahap S2 ya. Ya, bukan S1 lagi. Kalau S1 banyak mendengarkan informasi. Kalau udah S2 pasti Bapak Ibu lebih pintar lah daripada gurunya kan gitu ya. Pastilah, karena Bapak Ibu sudah banyak pengalaman. Nah, ini tugasnya coba kita diskusikan, bukan tugas mahasiswa ya. Bukan diskusi kelompok. Kita diskusikan dulu Bapak Ibu. Yang perlu diskusikan itu mendiskusikan perbedaan. Evaluasi pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar. Nah, ini kita diskusikan dulu, apakah perbedaan daripada evaluasi pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar. Nah, lalu kita diskusikan juga perbedaan, apakah evaluasi pembelajaran dengan evaluasi program pendidikan. Ya. Lalu yang kita diskusikan juga apakah perbedaan evaluasi pembelajaran itu dengan evaluasi pendidikan. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Mari kita diskusikan Bapak Ibu. Boleh tanya, Pak? Diskusi, ya, silakan. Silakan Bapak, siapa namanya Pak? Sebutkan nama, tempat tanggal lahir. Ya, saya mau tanya saja Pak sebelum masuk ke diskusi ini, menarik. Ya, silakan Pak. Ya, berkaitan dengan evaluasi pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar ya, begitu. Ya. Ya, di pendidikan Indonesia khususnya ya, kita seringkali terjebak dengan evaluasi hasil gitu ya, maupun pembelajaran. Dan itu lebih ke subjektif kepada anak-anak yang dievaluasinya, gitu ya, kegiatannya tadi kan. Nah, yang menarik di Finlandia itu bahkan anak-anak tidak ada ujian, gitu ya. Yang diuji itu malah gurunya, gitu ya, dosennya atau guru-gurunya, gitu. Dan, mereka adalah negara yang tingkat sistem pendidikannya ranking 1 di dunia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah hasil belajar yang selama ini kita ukur gitu ya. Seringkali kan itu biasanya dipengaruhi oleh bagaimana fasilitator menyampaikan kan gitu. Iya. Itu kuncinya di situ. Tetapi kita selama ini sering terjebak di dalam hasil karena yang kita nilai adalah anak-anak kita gitu, atau
yang kita ajar, ya begitu. Nah, ada nggak Pak ya cara bagaimana bisa melihat ya seperti di Finlandia ya begitu. Mungkin karena apa ya? Saya melihat nilai sekolah hasil yang bagus ternyata juga tidak menentukan masa depan kan begitu. Kadang-kadang orang yang nilainya bagus malah kalah dengan orang-orang yang dulu sekolahnya nilainya jelek misalnya begitu kan. Nah ini tujuannya untuk apa Pak begitu? Kita membuat evaluasi dan dalam tanda petik untuk anak didik kita gitu kira-kira gitu Pak. Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa silakan. Semuanya berbicara ya, jangan ada yang nggak berbicara. Nanti apa? Kena step. Silakan, Pak. Ini Pak apa namanya ini? Pak Rulan ya, Pak Rulan. Ini Pak Rulan ini keturunan orang Barat ya? Tidak Pak, orang Indonesia. Ya. Asli Indonesia Pak. Oh ya. Yang lain dulu Pak, saya masih berpikir pertanyaan tadi. Okay. Ya, mungkin tadi sebenarnya kan diskusi kita kan mau membedakan apakah itu evaluasi pembelajaran dan hasil belajar ya. Nah, Pak Igria tadi, Pak Iswanto tadi kan pertanyaannya apa tadi Pak? Maksudnya tadi ya apa? Ya, maksud saya dengan hasil evaluasi yang kita buat atau hasil pembelajaran maupun hasil apa? Hasil belajar. Ya. Ya memang ini agak sedikit memang sulit dibedakan ya. Tetapi sebenarnya apalagi di kalangan kita budaya Indonesia, biasanya orang Indonesia kan lebih condong kepada hasilnya. Ya, ketika kita mengajari seorang siswa, kita lihat hasilnya dulu. Nah, seorang dosen itu atau seorang guru itu dikatakan berhasil ketika ditengok murid-muridnya mengerti semua apa yang diberikan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita lebih condong kepada hasilnya belajarnya. Kadangkala kita tidak mengevaluasi tingkat pembelajarannya, tapi mengevaluasi daripada hasil belajarnya. Itu yang sering terjadi, ya, seperti itu. Khususnya kita yang di Indonesia, seperti itu dia. Atau mungkin ada lagi yang lain kira-kira? Kita sedang diskusi juga, masuk, ya. Silakan. Silakan Bu Lucy apa? Ketua kelas ya. Ya, mungkin biar nggak kaku, kayaknya tadi Bapak masuk belum kenalan dulu ya Pak. Karena di sini ada dua mahasiswa, Pak Igria dan Pak Nia, yang kita juga belum kenal gitu. Maksudnya biar suasana tidak tegang. Agak sedikit kaku ya Bu ya. Siapa tiba-tiba kok ngajar gitu ya? Betul, ya belum kenal Bapak. Mohon maaf ya Pak. Iya, maaf. Saya Juliusian Turi ya, dari Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Saya Ketua STT Sola Gracia Medan ya, dipercayakan untuk mengajar. Sebenarnya bukan mengajar ya, Bapak Ibu nggak perlu diajari sebenarnya, cuman untuk dipercayakan ya, dipercayakan memberikan pembelajaran, evaluasi pembelajaran tentang bagaimana evaluasi itu ya oleh STT Koko Anggur, khususnya kelas profesional, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aja pengenalannya. Mungkin ada pertanyaan dari perkenalan itu. Saya nggak bisa menunjukkan video Bu, karena sudah membuka apa ini ya, bahan ini. Mungkin Bapak bisa keluar dulu biar kita ini Pak. Kita sudah foto tadi untuk tugas diskusi supaya bisa kelihatan semua.
Atau memang Bapak harus tayang? Oh, sudah Bu, sudah nampak. Nah, sudah Bu, sudah nampak wajah saya Bu. Sudah Bu, dari foto? Biar ada bukti ya. Baik, udah ya. Baik, karena memang Bapak-bapak adalah sudah program pasca sarjana, jadi jangan kaku ya. Artinya kalau tadi tingkat S1, oke lah mendengarkan informasi. Tetapi kalau sudah program pasca sarjana, biasanya kan kita diskusi saja juga bisa ya. Diskusi tidak harus berpatok kepada bahan, tetapi bisa kita diskusi dengan mengangkat yang memang sesuai, jangan sampai lari juga dari materi yang kita pelajari, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi bukan berarti kalau saya sebagai dosen saat ini bukan berarti Bapak Ibu harus lebih banyak mendengar dari saya saja, bukan, tapi kita sama-sama berdiskusi ya, sama-sama apa. Jadi jangan kaku, atau mungkin karena saya orang Sumatera Utara, Bapak Ibu orang Jawa, sehingga ya jangan seperti itu ya. Ya. Seperti itu dia. Iya. Ya, salam Pak. Ya. Baik, Bapak. Ya, salam Pak. Ya, Ibu Neti ya, silakan. Ya, Bapak kalau bisa materinya di-share di grup, jadi kita bisa baca dulu. Kalau bisa sebelum berikutnya, sebelum Bapak masuk, materinya kami sudah terima. Jadi kita lebih lancar diskusinya, Bapak. Oh iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Betul ya Bu ya. Oke lah, kita anggaplah ini masih perkenalan ya Bapak Ibu ya. Namanya saya juga masih perkenalan dengan Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan kasih materi supaya Bapak Ibu baca, kemudian kita diskusi. Jadi jangan hanya berpatokan kepada materi yang saya berikan. Ya bisa saja apa yang sudah Bapak Ibu selama ini tahu di S1, karena ini kan ada kalau dia jurusan PAK, SPD biasanya itu evaluasi PAK juga sudah ada di S1 ya, sudah ada. Kalau memang apa, kecuali Bapak Ibu dari sekuler ya, dari sekuler pun sebenarnya ada juga ya evaluasi pendidikan atau pembelajaran, walaupun ada sedikit beda, kira-kira begitu. Oke, silakan Pak Sis, mungkin ada atau kurang puas dengan masukan dari saya, silakan Pak. Ya, sebetulnya gini, saya tadi sebelum masuk kepada perbedaan, kebetulan tugas ini cocok dengan rencana yang kami buat selama ini untuk membuat evaluasi, Pak. Ya. Tadi di dalam persiapan itu kan ada 6 poin, membentuk organisasi tim pelaksana, lalu mengidentifikasikan dan menentukan aspek-aspek indikator gitu ya, menyusun rencana, menyusun kisi-kisi, menyiapkan sarana pendukung dan mengatur jadwal gitu ya Pak ya. Nah kebetulan begini Pak, saya sedang membuat sebuah evaluasi karena saya ini kebetulan lama di pelayanan anak, jadi menyusun sebuah materi kurikulum animasi komputer yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Superbook gitu ya, film Superbook. Gitu ya. Nah Superbook ini kan ada banyak dipakai di berbagai gereja. Kemudian waktu itu saya terlibat sebagai ketua tim penyusun kurikulum modul lanjutan, kira-kira gitu. Nah, kami ingin mengukur gitu ya, mengevaluasi sejauh mana sih Superbook itu memberikan pengaruh kepada anak-anak sekolah minggu yang dipakai oleh gereja. Ya. Nah, tetapi kami kesulitan dari 6 poin tadi, yang persiapan tadi, poin 2 yaitu mengidentifikasi dan menentukan aspek-aspek dan indikator itu, Pak, untuk dievaluasinya. Karena apa? Karena ketika mereka menggunakan Superbook, itu kan produk digital animasi, itu jomplang gitu ya. Karena ini kan pemakainya di seluruh Indonesia, katakanlah untuk di Jawa
mereka teknologi, sinyal dan sebagainya bagus gitu ya. Tetapi begitu yang di Papua begitu ya, mereka enggak punya gadget gitu ya, punya pun HP kadang-kadang sinyalnya susah gitu kan. Nah, bagaimana menentukan indikator, aspek-aspek indikator ini yang akan dievaluasi, sedangkan variabelnya itu enggak homogen, heterogen, itu yang kesulitan yang akan kami lakukan. Kira-kira itu, Pak. Ya. Oke, mungkin ada lagi kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Materinya sudah saya kirim dari ke grup ya. Materi hari ini ya, sudah saya kirim ke grup. Baik. Oke, silakan ada lagi atau kita lanjut? Kita mulai diskusi yang ini tadi, Pak, atau bagaimana? Silakan diskusi juga boleh. Diskusikan ini apa menurut Bapak Ibu perbedaan evaluasi pembelajaran dengan evaluasi program pendidikan, atau juga evaluasi pembelajaran dengan evaluasi pendidikan, atau nanti aja ya kalau apa kita ini mungkin kita bisa diskusi melalui WA kalau ini ya juga ini diskusinya ini ya, supaya terkejar pembelajaran kita selama beberapa ke depan. Jadi kita mohon maaf Pak, belajarnya kita biasanya selama ini bablas saja karena Pak Rulan, Bu Rivera itu di waktu Indonesia bagian apa Pak Rulan, tengah apa timur sekarang? Timur Bu, timur. Jadi kita selesai jam 8:30 waktu Indonesia Barat begitu Pak, supaya yang di Indonesia Timur tidak terlalu malam. Ya terserah bagaimana Bu, tidak harus. Kita biasa nggak break Pak. Kita biasa nggak break untuk makan karena alasan tadi. Ya, tapi terserah ya, tapi terserah Pak dosen karena selama ini kesepakatan kita sekalian aja sampai selesai setengah 9. Ya. 9 atau jam 8 boleh ya? Iya. Terserah Pak dosen, cuma jam biasanya 8 lah ya, jam 8 supaya karena biasanya kalau kami di sini jam 8 pelayanan ya. Iya. Ya. Nah, saya pikir itu aja ya, supaya jangan saling apa namanya adil gitu ya, saling menguntungkan ya. Ya, Pak. Baik. Ya, Pak. Oke, kita lihat ya. Kalau begitu kita lihat. Ini dia kita lihat. Ntar saya agak kecilkan sedikit. Nah, terlalu besar dia. Oke. Nah, ini namanya penilaian diri fasilitator ya. Ada gambar di sana. Ada penilaian yang dilakukan sendiri oleh fasilitator yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Itu gambar-gambar saja. Nah, penilaian didasarkan dari data yang diperoleh dari diri fasilitator sendiri tentang kemampuan, kecakapan atau penguasaan ya. Nah, itu hanya gambar. Nah, kita lihat aspek yang diobservasi atau diteliti ya. Penyajian kita lihat, penyajian itu menjelaskan kemudian bertanya dasar, bertanya lanjut, memberi umpan balik, memberi penguatan, berinteraksi, lalu ada variasi gerak ya, kemudian ada variasi suara, kemudian ada penggunaan media, metode dan penguasaan materi. Lalu aspek daripada observasi ada yang namanya penampilan, yaitu adalah cara berkomunikasi ya, cara berpakaian, sikap atau keluasan atau juga cara bicara ya. Nah, kita akan melihat juga membuka pembelajaran biasanya itu dilakukan deskripsi atau menggambarkan sikap materi atau juga ada relevansinya
kemudian menyatakan kompetensi, kemudian menutup pembelajaran dengan cara merangkum, ada yang memberikan tes, ada yang tindak lanjut, ada yang proporsi waktu untuk apa menutup. Nah kita lihat teknik evaluasi pembelajaran pendidikan non formal. Di sana ada teknik non tes ya. Kalau dia pendidikan non formal itu biasanya teknik non tes ya. Ada namanya skala bertingkat atau rating scale. Ada yang namanya kuesioner, daftar cocok juga, checklist ya, di checklist itu ya. Kemudian ada pengamatan, ada wawancara, ada pengamatan, ada observasi partisipan, dan ada observasi sistematik, observasi eksperimental. Kemudian kalau dia teknik tes itu biasanya tes diagnostik ya. Nah ini dia teknik non tes ya. Yang dimaksud dengan skala bertingkat itu adalah skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil daripada pertimbangan. Jadi skala bertingkat itu suatu nilai yang berbentuk angka. Ada dari mulai 10 sampai 1 tentunya ya. Suatu hasil yang bisa dipertimbangkan ya. Kemudian ada yang dinamakan kuesioner ya. Kuesioner, teknik non tes. Kuesioner itu adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur ya. Siapa orang yang diukur itu adalah responden. Dengan kuesioner inilah orang dapat diketahui tentang keadaan diri atau pengalaman atau pengetahuan atau pendapatnya dan lain-lain ya. Kemudian ada namanya istilahnya daftar cocok atau checklist ya. Daftar cocok itu adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi itu tinggal membubuhkan tanda cocok ya. Jadi kalau misalnya ada pilihannya beberapa, dia hanya dibikin cocok ya, dibikin tanda V atau tanda checklist ya di tempat yang sudah disediakan. Nah, kemudian ada wawancara atau interview. Itu adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk apa? Untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak yang bersifat terbuka atau juga tertutup. Ini dia wawancara secara responden ya, sama responden interview. Nah, kemudian ada namanya pengamatan atau yang dinamakan dengan observasi ya, observation. Suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis ya, secara sistematis. Kemudian observasi partisipan di mana pengamat juga ikut dalam kegiatan yang diamati ya. Kemudian ada yang namanya observasi sistematik atau faktor yang diamati sudah tersusun secara sistematis dan diatur menurut kategori ya. Jadi ada sebuah kategorinya ya. Seperti itu kategorinya. Pengamat berada di luar kelompok yang diamati. Nah, selanjutnya ada yang namanya observasi eksperimental. Pengamat tidak masuk kelompok tapi dapat mengendalikan situasi sehingga apa? Sehingga sesuatu dengan tujuan evaluasi ya. Nah, kita lihat teks dia ini dengan teknik tes, tadi non tes ya. Dengan teknik tes ada yang namanya teks diagnostik ya. Tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan daripada siswa. Sehingga apa? Sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian atau perlakuan yang tepat. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Iya. Oke. Seperti itu dia, Bapak Ibu.
Mungkin ada masukan sebelum kita lanjut pelajaran berikutnya. Ntar saya pilih lagi nih ya. Bapak, saya boleh bertanya sedikit, Pak? Boleh. Boy ya, Pak ya. Ya. Untuk yang slide keberapa tadi yang tentang aspek yang diobservasi tadi, Pak? Mana ini? Ya sebenarnya yang tadi ya. Naik lagi apa turun ya? Naik, Pak. Ya. Terus yang tadi, Pak, ke atas lagi. Terus lagi. Nah, di sini deh, Pak ya. Sebenarnya aspek yang diobservasi ini oke, penyajiannya. Terus yang slide yang ke-41, Pak. 41. Satu lagi ke bawah. Ya. Nah, ini maksudnya urutan kita mengajar atau bagaimana untuk membuka pembelajaran itu urut-urutan kita mengajar yang benar atau bagaimana? Karena kalau saya lihat di sini pada saat membuka pelajaran itu untuk menyatakan kompetensinya itu harus di awal gitu, sebelum kita justru masuk ke materi. Ataukah Bapak ini maksudnya dari teori? Deskripsi sikap materi ini, dia kan deskripsi ini kan menggambarkan sikap daripada materi-materi yang mau disampaikan. Itu hanya judulnya saja ya, Pak. Jadi belum masuk ke materi begitu. Ini kan hanya garis besarnya saja judulnya kan gitu. Nah, setelah itu nanti dia relevansinya apakah materi yang disampaikan itu relevan ya atau tidak. Nah, setelah relevan baru dia dinyatakan kompetensinya, menyatakan kompetensi apa dia tidak begitu. Seperti itu dia. Oh begitu. Terus untuk yang pas intinya Bapak tidak cantum kayak di sini ya, di materi kan hanya membuka sama menutup ya, Pak ya. Iya. Dari itunya. Ya. Mungkin kalau dia kelengkapannya kita bisa lihat itu di RPP. RPP itu kan rencana pembelajaran itu ya. Jadi intinya Bapak ini hanya membahas pembukaan sama penutupnya gitu ya, Pak? Bukan iya, karena kan kita kan judul materi pembelajaran kita ini kan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, kecuali tadi kita belajar tentang metode pembelajaran. Kalau metode mungkin kita akan jelaskan metode-metodenya lebih lanjut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu ya? Ada diskusi atau masukan sebelum kita lanjut? Ya. Ntar biar saya cari. Oke. Bisa nampak ya Bapak Ibu ya? Belum berubah Pak dari yang tadi? Oh ya, sebentar. Lanjut kali Pak. Oke, udah? Belum Pak. Belum ya, sebentar. Oke, dah? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Oke, kita lihat supervisi evaluasi. Itu gelar saya masih STHMA di situ ya. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Jangan terpengaruh dengan gelar ya. Gelar biasa saja itu ya. Baik, kita lihat apa supervisinya ya, evaluasi pendidikan.
Dari diagram ini kita lihat kalau dia kompetensinya pengawas sekolah atau madrasah ya, ada namanya kepribadian, ada supervisi manajerialnya, ada akademiknya, penelitian pengembangan, ada sosialnya, ada evaluasi pendidik ya. Nah, ini dia supervisi evaluasi pendidikan. Yang pertama supervisi, kemudian ada perbaikan, peningkatan proses belajar mengajar seorang guru. Lalu ada yang namanya evaluasi pendidikan. Di evaluasi pendidikannya, kemudian hasil daripada belajar siswa. Ya, jadi kan supervisi ini kan dilakukan oleh orang-orang di atas kita lah, seperti itu, bisa saja kepala sekolah atau katakanlah pengawas sekolah, ya. Nah, kita di sini perbaikan dan peningkatan proses belajar, yaitu dilakukan oleh guru, ya. Kemudian ada evaluasi pendidikannya, lalu hasil belajarnya, ya, seperti itu dia. Nah, kita lihat kompetensi evaluasi pendidikan. Menguasai konsep dan prinsip penilaian dalam pendidikan dan aplikasinya untuk apa? Untuk memantau dan menilai kinerja sekolah atau madrasah, kepala madrasah atau kepala sekolah itu ya, guru dan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, serta memanfaatkan hasil daripada penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu dia kompetensinya. Nah, Bapak Ibu semua ngerti ya apa itu kompetensi ya? Kompetensi itu kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu kompetensi itu apa? Ya? Keahlian atau kemampuan ya? Nah, makanya ada 4 kompetensi dan 4 atau 5 ya kompetensi guru atau pendidik ya. Salah satunya adalah kompetensi kognitif, kepribadian, sosial ya. Nah, dan ada beberapa. Nah, subkompetensi itu mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran bimbingan ya. Ini saya buat di madrasah karena memang untuk sekuler ya, pada sekolah. Kemudian yang kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran atau bimbingan. Yang ketiga, menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf ya. Ya. Kemudian yang keempat, memantau pelaksanaan pembelajaran bimbingan hasil belajar serta menganalisis untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk apa? Perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Yang keenam, mengelola ya, menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah ya. Nah, ini dia kompetensi evaluasi pendidikan. Ya, yang pertama itu merencanakan evaluasi ya. Lalu setelah direncanakan, maka pelaksanakan evaluasi. Kemudian setelah pelaksanaan evaluasi, maka dikelola ya, menindaklanjutkan evaluasi. Jadi dia berputar terus di lingkaran itu, mengelola, menindaklanjuti evaluasi, lalu merencanakan, kemudian melaksanakan evaluasi lagi, seperti itu dia terus ya. Nah, sasaran daripada evaluasi adalah yang pertama mengevaluasi siswa ya, mengevaluasi siswa. Yang kedua mengevaluasi kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga adalah mengevaluasi guru ya. Yang keempat mengevaluasi staf daripada sekolah tersebut ya. Itu sasaran daripada evaluasi ya. Evaluasi siswa kita lihat
menjadi pertanyaan kita, apa tujuannya, apa maknanya, apa saja prinsipnya, apa saja tekniknya, bagaimana prosedurnya, bagaimana mengelola hasilnya, ya. Nah, kita melihat tujuan daripada evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah mengetahui kemajuan belajar siswa. Jadi dia diketahui dulu bagaimana kemajuan belajar siswa. Tadi seperti tadi saya katakan, apalagi kita yang ada di Indonesia ini kan melihat hasilnya, ya, melihat hasilnya dulu, ya, bukan pembelajarannya yang dilihat, bukan cara penyampaian pembelajarannya, tetapi langsung kepada hasilnya, ya. Makanya dia mengetahui sampai di mana kemajuan belajar siswa tersebut, ya. Kemudian mengetahui kemampuan dan kelemahan siswa tersebut. Apa kemampuannya, apa kelemahannya. Kalau misalnya dia kelemahannya di mengingat pembelajaran, berarti kita harus mengajarkan secara berulang-ulang, ya, secara berulang-ulang supaya dia lebih mengerti dan lebih paham. Kalau dia memang letaknya kelemahannya di dalam pengingatan. Yang ketiga, memberikan bantuan belajar kepada siswa. Ini maksudnya adalah pembimbingan, ya. Pembimbingan bisa dilakukan oleh konseling biasanya dalam sekolah kan ada namanya konseling, ya, konseling belajar. Nah, yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Meningkatkan motivasi. Ada kadang kan siswa ini ada yang malas membuka buku, padahal semua jawabannya itu kan di buku. Apalagi sekarang dengan mudahnya hanya menanya Mbah Google, semua sudah paham, ya. Sekarang sudah gampang, ya, dengan sehingga anak-anak malas membuka buku, hanya berharap dari Mbah Google saja, gitu ya. Lalu memberikan balikan, ya, feedback, ya, proses daripada pembelajaran, ya, balikan daripada proses pembelajaran. Yang ketiga, yang selanjutnya mengetahui hasil daripada belajar siswa, ya. Nah, memberikan bukti untuk laporan kepada orang tua, ya, ini juga harus dilakukan. Tujuan daripada evaluasi pembelajaran memberikan bukti laporan, ya, dan seterusnya. Pengajarannya apa, administrasinya bagaimana, pembimbingannya bagaimana di sekolah itu juga harus dilaporkan kepada orang tua daripada peserta didik. Nah, kita lihat apakah makna evaluasi pembelajaran, apa bedanya, kira gitu ya? Apa bedanya? Apa beda pengukuran, penilaian, evaluasi? Sebentar Bapak Ibu, ya. Bentar, tulang saya lagi ngajar, ya. Lagi ngajar. Ya. Bentar, maaf Bapak Ibu, ya. Apa bedanya pengukuran, penilaian, evaluasi, asesmen juga itu harus juga di apa namanya di kita laut. Dan bolak-balik dihubungi, sorry, ya. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, ya, kita semacam mengulang kembali pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu. Evaluasi itu adalah proses mendeskripsikan atau mengumpulkan dan menyajikan. Atau ini tadi lebih dalamnya lagi, ya, supaya lebih ini lagi. Mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini namanya evaluasi. Pengukuran itu proses kegiatan yang sistematis untuk mengetahui keadaan suatu objek atau gejala secara kuantitatif dalam bentuk angka-angka. Jadi dia pengukuran itu dalam bentuk angka, mungkin dari 10 sampai ke 1, atau dari 5 sampai ke 1, atau dari 100 sampai ke 1 juga boleh, berdasarkan aturan tertentu, ya. Apakah dia dalam bentuk angka. Nah, kalau penilaian adalah proses
memberikan nilai atau grade terhadap objek, subjek berdasarkan hasil pengukuran atau teknik lainnya, gitu ya, atau teknik lainnya. Nah, kita lihat asesmen dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan, pengelolaan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran atau teknik lainnya untuk menjelaskan ya proses dan hasil belajar daripada siswa tersebut. Asesmen itu adalah suatu proses mengumpulkan informasi tentang suatu objek dari berbagai sumber data untuk digunakan sebagai dasar pengambilan daripada keputusan. Ya. Yang ketiga adalah asesmen pendidikan. Adalah proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk pengambilan tentang pendidikan atau pembelajaran, baik itu siswa atau kurikulum atau program atau juga sekolah. Ya, itu dia asesmen daripada pendidikan. Nah, ini dia Bapak Ibu skemanya. Nah, kalau kita melihat di sana asesmennya di sini. Asesmen itu mengadakan tes atau juga dia bisa mengadakan non tes. Ya. Dia mengadakan tesnya itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap skema klasifikasi atau skala numerik ya. Lalu dia penggunaan teori-teori psikologinya, kemudian pengukuran skala numerik ini kan pengukuran secara angka ya. Kemudian ada skornya, kemudian masuk kepada evaluasi. Nah, kalau non tes kan dia langsung kepada nilai kualitatifnya atau di lapangan kira-kira begitu ya. Seorang apanya di lapangan kira-kira begitu. Nah, kemudian kita lihat kedudukan asesmen evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini inputnya atau masukan ya. Nah, masukan ini ada tujuannya, ada materinya, ada strateginya, ada metodenya, ada asesmen evaluasi, ada alatnya, ada bahannya. Sehingga dia bisa melakukan output ya. Jadi dia dari konteks dulu, kemudian ada masukan, kemudian ada proses. Proses ini melahirkan produk ya, melahirkan produk. Kemudian ada outcome-nya ya, ada keluarannya sampai di mana dia terjadi. Nah, kita lihat prinsip evaluasi. Ini dia prinsip evaluasi. Ada beberapa prinsip evaluasi itu adalah yang pertama dia mengacu kepada tujuan, yang kedua komprehensif, yang ketiga objektivitas, yang keempat kontinuitas, yang kelima kooperatif, yang keenam mendidik, yang ketujuh praktis, ekonomis dan sejenisnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita lihat inputnya, masukannya. Lalu di tengah-tengah ini ada prosesnya. Setelah mengalami proses, maka ada namanya output. Ya. Kalau kita lihat di sini ada konteksnya, ada inputnya, naik lagi ada proses, ada output hasilnya, kemudian ada outcome-nya, ya, kesimpulan atau penerapannya. Nah, kita lihat yang selanjutnya, sasaran daripada evaluasi pembelajaran. Dari diagram ini kita bisa melihat yang pertama melalui kepribadian siswa. Dari kepribadian siswa ini kita bisa menilai kemampuannya, ya, kemampuannya secara kognitif, secara pengetahuan, kemampuannya secara afektif atau sikapnya, lalu kemampuan psikomotoriknya atau prakteknya, ya. Kemudian ada yang namanya atribut non kognitif. Artinya selain daripada kognitif ini, selain afektif dan psikomotor secara kemampuan, ada yang namanya
atribut non kognitif atau pengetahuan ya, kan adanya anak-anak ini tidak semua suka dengan pembelajaran seperti matematika, fisika dan lain-lain. Bisa saja dia ada namanya dia lebih berminat ya, minatnya ya, ada kemudian ada motivasi, ada tanggung jawab, ada kreativitasnya ya. Nah, makanya kalau di sekolah itu kan ada istilahnya pembelajaran seni budaya dan lain-lain ya. Itu dilihat daripada atribut non kognitifnya. Ya, kadang-kadang kita memaksakan semua harus tahu, padahal sebetulnya tidak boleh ya. Makanya kalau kita lihat buku rapot itu sekarang tidak dibuat lagi ranking kelas karena dianggap semuanya itu bisa ya, bisa. Ya ada yang bodoh ya, itu dia. Nah, pasti dia punya minat, punya motivasi, punya tanggung jawab dan punya kreativitas masing-masing. Nah, teknik evaluasi pembelajaran kita lihat itu ada tekniknya Bapak Ibu. Nah, dalam teknik, misalnya dalam teknik tes, ada tingkatannya, ada tertulis, ada lisan, ada juga dengan perbuatan. Nah, tertulis ini ada objektifnya, ada subjektif. Lalu objektif ini mungkin dilakukanlah ujian, contohnya dengan pilihan berganda, benar salah, kemudian isian, jawaban singkat, menjodohkan, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau dia subjektif ada terbatas atau luas ya. Kemudian perbuatan ini kan tersendiri ya. Kemudian ada teknik non-tes. Tadi ini tes. Kemudian non-tes ada namanya observasi, ada wawancara, ada kuesioner, ada dokumentasi, ada sosiometrik, ada portofolio dan lain-lain kira-kira. Nah, kita lihat bagaimana proses pelaksanaan evaluasi ya. Dalam proses pelaksanaan evaluasi kan ini ada sasaran evaluasi. Dalam sasaran itu ada tujuan. Kemudian dalam sasaran itu adalah penetapan teknik evaluasi itu, kemudian penetapan instrumen evaluasi, kemudian ada namanya pengembangan instrumen. Lalu dalam pengembangan instrumen masuk kepada pelaksanaan evaluasi, kemudian ada pengolahan evaluasi. Kemudian sasaran evaluasi ini ada yang namanya setelah pengelolaan hasil evaluasi ada namanya kesimpulan. Tetapi kesimpulan ini ada garis putus-putus yang menjelaskan ini kesimpulannya apakah output dan input itu sama sasarannya ini. Nah, kemudian ditindak lanjut ya, seperti itu dia. Nah, kita lihat bagaimana proses pengembangan instrumen evaluasi. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Ada namanya sasaran, sesama tujuan, ada konsep teori, ada dimensi. Dari dimensi ini ada garis putus-putus, ada indikator kisi-kisi, kemudian ada butir-butir instrumen, ada instrumen evaluasi, lalu masuk kepada validasi instrumen. Kemudian setelah divalidasi, apakah di dalam validasi ini kan ada mengalami uji coba ya, analisis konteks, kemudian ada bisa dinyatakan sudah valid, kemudian siap digunakan dan pengumpulan data. Ini yang belum. Kalau dia setelah validasi belum, maka dilanjutkan lagi kembali sasarannya. Nah, evaluasi berbasis kelas kita lihat pengumpulan data yang dilakukan secara komprehensif terhadap proses dan hasil belajar siswa sehingga memperoleh profil kompetensi yang dimiliki siswa. Ya, proses PBK dilaksanakan dengan cara kumpulan hasil kerja siswa, ya proses belajar itu ya. Kemudian kumpulan hasil kerja siswa tadi, lalu hasil karya siswa, penugasan kepada siswa, kemudian kinerja daripada siswa, lalu ada yang namanya tes tertulis, ya.
tes tertulis. Nah, lalu sasaran daripada PBK pembelajaran berbasis kelas tadi dia, adanya proses, adanya produk, dan adanya perform ya, adanya perform. Perform tadi ya. Nah, kita melihat kompetensi siswa. Ini kita lihat garis-garisnya ke bawah semua ya diagramnya. Artinya untuk mencapai kompetensi siswa ini dilakukan tes, kemudian penilaian hasil karya, penilaian penugasan proyek, kemudian penilaian uji kerja, penilaian portofolio, penilaian sikapnya. Baru inilah yang merupakan kompetensi atau kemampuan daripada siswa itu, ya. Lalu kita lihat asesmen dikatakan autentik bila mana asesmen melibatkan peserta didik pada tugas-tugas yang bermanfaat, penting dan bermakna. Ya. Yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan apa yang diketahui atau dilakukan. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan siswa dengan tugas-tugas yang bermakna dalam kehidupan, ya. Lalu ada kesepadanan secara internal dan eksternal. Contohnya melalui portofolio, kemudian adanya penelitian untuk kerja, perform, kemudian penilaian proyek, kemudian ada respon tertulis secara luas. Nah, ini dia pengelolaan hasil evaluasi, Bapak Ibu. Oke, saya pikir itu dulu Bapak Ibu, karena kalau semua nanti habis bahan saya jadinya. Ya. Oke, saya pikir itu dulu ya. Nanti kehabisan bahan saya nggak sampai 7 kali pertemuan. Baik, Pak. Iya, nanti kehabisan bahan saya kan nggak sampai 7 kali pertemuan, nanti ntar saya dimarahi koordinator. Ya, Iya Pak, siap. Dipilah-pilah kan gitu ya. Nah, sampai dia bisa apa. Nah, seperti itu dia. Mungkin ada masukan kira-kira Bapak Ibu. Nggak harus jam 8 juga, nggak apa-apa ya. Nah, karena kita punya pelayanan masing-masing ya, namanya profesional ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kira-kira ada? Tanya Pak. Silakan masukan. Ya. Boleh tanya Pak. Ya, silakan. Ini ada kaitannya tadi di awal Pak Sis bicara sedikit tentang hasil evaluasi. Boleh. Bisa dengar suara saya Pak? Ya. Bisa Pak. Kalau dilihat dari pemaparan Bapak kan ini sebenarnya kan instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi itu kan lengkap, maksudnya mumpuni lah Pak ya. Nah pertanyaan saya adalah, dan saya juga berpikir bahwa pasti di dalam evaluasi itu ditemukan temuan-temuan yang memang jadi masukan untuk bisa membuat perubahan gitu. Pertanyaan saya adalah kenapa Pak, menurut hemat saya kenapa tidak terjadi peningkatan yang signifikan, padahal kan dalam mengevaluasi itu perangkatnya memadai, terus juga kompetensinya juga saya pikir cukup ya Pak. Terus kalau tadi di awal pasti singgung tentang evaluasi evaluasi pendidik apa gitu kan, itu kan menurut saya itu menyeluruh. Terus kendalanya di mana Pak kalau umpamanya pendidikan kita bukan tidak maju, tetapi kan mungkin dia nggak sampai pada level yang kita harapkan kalau tadi ada contoh Finlandia dan lain sebagainya gitu. Jadi kendalanya di mana Pak? Apakah konsistensi di situ atau ada regulasi atau ada hubungannya dengan regulasi pemerintah atau apa ya Pak ya? Ya mungkin ya biasa itu Pak, ekspektasi itu selalu beda dengan realitanya. Iya. Mungkin karena regulasi daripada pemerintahan namanya berubah-berubah ya. Kadang
berbeda menteri pendidikan, beda lagi regulasinya nanti tahap-tahapnya. Ya kita lihat saja. Contohnya dulu yang namanya ujian akhir itu kan Eptanas gitu ya, kita lihat ya, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Lalu masuk lagi menteri yang lain, dibuatlah UN. Nah, kemudian dibuat lagi UAN, dibuat ujian akhir nasional. Nah, sekarang UN tidak ada lagi. Penilaian itu hanya berada di sekolah. Ya, gitu ya. Dengan masukan-masukan yang apa. Jadi kadangkala semuanya berpatokan pada regulasi, ya, peraturan-peraturan itu. Kira-kira begitu, Pak. Makanya seringkali teori berbeda dengan prakteknya. Kalau teorinya sudah mantap, ya, di sekolah-sekolah sudah mantap teori, tetapi setelah di lapangan kita terbentur dengan yang namanya regulasi dalam pemerintahan, kira-kira begitu. Ya, baik. Ya, menarik sih, maksudnya kan cara teori memang menarik ya Pak ya, tetapi ketika kita di lapangan nanti kita sering terbentur di regulasi ya, karena beda sekolah, beda cara penilaiannya, evaluasinya beda, ya pasti beda cara-caranya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pak, saya mau komen ini Pak tentang pengukuran dan penilaian tadi ya Pak ya. Baik, baik. Pak. Ya. Nah ini ada fenomena yang menarik nih Pak di negara kita ini. Kalau ini tadi kan pengukurannya itu kan bagus, standar itu ya, bagus gitu. Tapi ada yang ini Pak, kira-kira masuk pengukuran nggak ya Pak? Kalau orang hafal Al-Quran bisa diterima masuk polisi dengan bebas, bisa masuk perguruan tinggi dengan bebas misalnya gitu. Nah ini pengukurannya apa gitu. Nah ini kan salah satu yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, kita kalau anak kita diukur, disuruh belajar capek-capek, udahlah kamu belajar aja hafal Al-Quran, nanti kamu masuk polisi gampang gitu. Nah kan ada yang ini seorang yang mau ngelamar jadi office boy karena hafal Al-Quran jadi terima polisi gitu ya. Perguruan tinggi pun banyak yang memberikan fasilitas itu. Nah ini sepertinya tidak adil. Tadi kan pengukuran harus adil juga gitu. Kira-kira gitu. Ya, itu tadi memang kan terbentuknya di regulasi. Kadang-kadang di lapangan itu beda. Apa yang kita pelajari di lapangan itu beda. Tergantung kepada apa namanya ya, orang yang punya sekolahnya, gitu ya, yang punya begitu. Padahal sebenarnya ya kan ya tidak adil lah kalau misalnya karena hanya membaca atau mengerti itu langsung masuk, itu kan tidak pas ya, tidak pas seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia ya bagaimana lah kita terbentur, karena ini masa nanti kita banyak bicara ini masalahnya ini Zoom ini Pak, media sosial ini bisa ditangkap nanti kita bisa di apa, jadi kayak MKC kita nanti. Nah, mungkin kita ya berdoa sajalah, ya memberikan yang terbaik lah, biarlah semuanya kita lakukan untuk pelayanan, untuk kemuliaan Kristus tentunya ya. Tapi itu aja lah. Apa hubungannya ya Pak ya dengan hafal Quran dan dia jadi polisi ya? Ya kan nggak ada sebetulnya. Jauh banget. Dia mau jadi guru ceramah di polisi apa gitu kan? Coba sembung naik ojek ya Pak Turan ya. Nyambung Jack. Iya kan. Ayo. Tapi itu terjadi juga di negara kita ya. Tapi bagaimana lah, namanya kita sudah itulah yang terjadi ya. Kita nggak bisa banyak bicara. Hukum mayoritas ya Pak ya berlaku ya. Jadi dia peraturan mayoritas. Ya lagi benar-benar. Karena memang hukum di Indonesia ini kan ya mengingat, menimbang dan memutuskan. Kita harus pahami itu kan. Mengingat ada masih soal hubungan saudara, ya, lalu menimbang, ya uangnya agak sedikit banyak, lalu diputuskan. Ya.
Seperti itulah yang terjadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kita diskusi aja, santai aja Bapak Ibu. Semuanya lulus kok. Pak Julius, Ya, Pak. ini saya kebetulan kan banyak juga belajar dan mengamati. Jadi gini, menarik itu apa ya? Kalau kita lihat seperti pendidikan di Jepang, di Jepang itu waktu kalah perang kan ada profesor namanya Sukaku Kobayashi ya. Dia menciptakan pendidikan itu berdasarkan spesialisasi, gitu ya. Jadi setelah dievaluasi pemerintah Jepang, ternyata sistem pendidikannya itu bagus, menghasilkan pemenang Nobel, profesor, dan Jepang menjadi maju. Nah, sistem pendidikannya itu anak-anak itu bukan didatangi guru gitu loh. Jadi guru itu di kelas, hari-hari itu anak-anak suka belajar katakanlah olahraga ya. Muridnya datang ke kelas olahraga. Jadi anak-anak itu belajar dengan gembira. Nah, kalau di Indonesia ini kan anak sekolah nggak ada bedanya dengan pabrik lepis gitu ya, dengan seragam yang sama, datang di kelas yang sama, menghadap yang sama. Jadi apa ya, seperti terbebani begitu ya. Nah, dan waktu saya pernah jadi guru pun saya bilang waktu ngajar di TK, waktu saya masuk kelas saya bilang anak-anak hari ini kita nggak usah belajar, bermain. Dari kata bermain aja sudah gembira gitu lah. Nah, inilah yang hilang sepertinya sistem pendidikan di kita dibandingkan negara maju. Di Korea itu Pak, anak-anak duduk tidak harus duduk di bangku, mereka bisa bawa matras sambil tiduran di bantal begitu ya, nyaman belajar ya, nikmat sekali. Kalau di Indonesia ini kok kayaknya kita seperti apa ya, harus ikut seperti itu gitu. Jadi sisi kreativitas kita seperti dimatikan, kira-kira gitu Pak. Gimana ini Pak? Ya. Memang itu tadi, memang kita sebenarnya sudah ketinggalan jauh karena memang kita sudah terbiasa sebenarnya. Katakanlah dulu pelajaran matematika, banyak pemikiran orang kan tidak mau belajar matematika karena apa? Karena memang gurunya kejam. Harus tahu, harus sama seperti dia, kira-kira begitu. Jadi memang dalam konteks pembelajaran dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Sementara kita di konteks ini justru mau menyamakan dengan luar negeri, tetapi manusia Indonesia ini belum siap, Pak, untuk dijadikan seperti itu. Akhirnya kalau kita buat seperti teknik pembelajaran di luar, manusia Indonesianya yang belum siap. Makanya banyak jadi sepele dengan guru. Kalau dulu kan dengan adanya guru yang sedikit streng, kejam, sehingga kita lebih takut dengan guru daripada dengan mama kita, gitu. Kalau guru lewat, kita bisa lari pontang-panting, gitu ya. Tapi kalau orang tua kita lewat, kita biasa saja. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang guru lewat, anak itu ya biasa aja, nggak ada takutnya. Jadi artinya memang kita sedang mencoba atau mencontoh pembelajaran di luar negeri seperti di Jepang, belajar dengan santai. Makanya ada istilahnya Vaikem Gembrot, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Tetapi manusia Indonesianya yang belum siap dengan hal itu. Seperti itu Pak, saya pikir. Nah, jadi manusianya tergantung kepada manusia. Nah, sementara kalau di luar negeri manusianya siap, nah seperti itu. Kalau di Indonesia kan memang belum siap, jadi belum bisa kita mengikuti pembelajaran seperti pembelajaran di luar negeri. Saya pikir kita terlalu instan gitu ya, seperti itu. Jadi seperti bermain-main jadinya. Itu saja Pak, saya pikir menurut saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita tutup, ya, Pak, saya mau menanggapi tadi ya, silakan. Bapak Siswanto dan yang Bapak tadi benar, saya setuju dengan Bapak yang dibilang Pak Sianturi. Jadi kebetulan saya mengajar IPA ya Pak, SMP. Sebenarnya kurikulum 2013 itu memang menuju ke belajar yang asik, belajar yang enjoy, belajar yang menyenangkan gitu. Tapi yang seperti Bapak Julius tadi bilang bahwa memang
bukan hanya orang Indonesia yang belum siap, terkadang guru itu juga belum siap. Contohnya begini. Jadi kita berusaha, kayak contohnya saya guru IPA kan kesannya IPA itu bikin anak nggak suka, serius, tegang gitu. Nah, saya mulai belajar dengan asik, ya udah kita nyanyi. Kadang rumus saya bikin lagu nyanyi. Jadi anak-anak senang, anak-anak jadi happy. Tapi ternyata di kelas jadi masih ada di mindset teman-teman guru itu bahwa belajar itu harus hening seperti zaman dulu gitu. Kan dulu kelas yang dianggap berhasil itu udah kelas yang tenang, yang hanya suara guru saja mendengarkan, anak-anak diam itu diartikan mereka memahami. Padahal sementara yang kurikulum 2013 ini sebenarnya menuju ke arah yang tadi dibilang Pak Siswanto tadi, mau belajar ke arah Finlandia, ke negara yang lebih bagus lah pendidikannya. Tapi ya memang kita masih proses untuk menuju ke situ, baik muridnya, baik teman guru, baik juga orang tua, mereka belum, kayaknya maksud saya masih mindset mereka masih pola gaya belajar yang dulu, yang sebenarnya anak-anak saya juga kalau di dalam kelas itu jenuh ya. Terkadang kalau kita mau belajar masalah membedakan benda mati dan benda hidup, akan lebih asik kalau anak-anak saya turun ke lapangan. Itu senang banget dan hasilnya bisa lebih bagus itu. Tapi terkadang di lapangan kita bentrok dengan pelajaran olahraga yang mereka ini, jadi ya memang kita harus banyak mencoba supaya menuju ke belajar yang asik dan anak-anak jadi hasilnya bagus begitu. Tapi terkadang tidak semua guru mau, pas sudah repot kayak gitu, udah dikomplain guru, ya udahlah balik lagi ke zaman dulu, metode ceramah lagi begitu sih. Kalau saya di lapangan pengalaman saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, karena memang itu yang terjadi ya, kita di Indonesia ini ya, sulit untuk menerapkan seperti itu untuk belajar santai. Padahal sebenarnya kan seperti yang bilang Ibu Lucy, 2013 itu sudah PAIKEM, Mbak, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Artinya guru itu harus berusaha, matematika itu disenangin, fisika itu disenangi oleh muridnya. Tapi sebagian orang kan mau serius, kan gitu ya. Lalu sekarang sistem hukum di Indonesia juga kan berubah-ubah. Kalau dulu kan kita dipukul guru, untuk ngomong sama orang tua pun kita takut, ya. Kita merasa takutlah seperti itu. Tapi ketika sekarang kita lihat, di jewer aja telinganya sudah ngadu ke polisi, seperti itu. Yes. Ya. Halo, masih dengar suara saya, Bapak Ibu? Dengar, Pak, dengar. Dengar, Pak. Oke, ya, seperti itu ya. Oke. Ya, saya pikir itu saja ya Bapak Ibu. Ya, maklum jaringan di tempat kami kadang tidak stabil. Kebetulan saya tidak pakai WiFi karena belum bisa masuk WiFi di sini. Kami desa-desa ini, Bapak. Ya. Ya. Medan masih bagus Pak dibanding Papua Pak. Iya ya. Oke lah. Ya, sama. Oke, saya pikir itu saja Bapak Ibu. Kita selesaikan dulu malam ini sebagai pembelajaran kita. Ya. Oke, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai belajar dan kami sudah saling mengisi satu dengan lain. Tuhan memberkati setiap Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan pembelajaran, evaluasi pembelajaran ini, Tuhan. Engkau yang senantiasa terus memberikan kami hikmat. Dan malam ini juga Tuhan, kami mungkin sebagian akan beristirahat dan sebagian juga kembali melakukan pelayanan. Engkau juga yang menyertai dan memberkati. Terpuji nama Allah yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Pak. Terima kasih teman-teman semua. Bapak mohon izin Pak. Boleh dikirim 2 file PPT Bapak malam ini. Terima kasih. Baik. Saya akan kirim ya Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua. Selamat malam. Sampai ketemu hari Jumat. Selamat malam. Hari Malam Senin. semua. Ya, Ibu Rumada, Ibu Esther. Sampai ketemu hari Bye-bye. Senin.
Terima kasih semua. Halo. Peniel Terima semua. kasih Bapak dosen. Izin live Bapak Ibu. Ya, silakan. Pak Niel bisa di stop itunya rekamannya.